Display material cost estimate untuk individual processing. Kita menggunakan transaction code ini untuk melihat secara detail breakdown dari cost estimate yang telah kita buat sebelumnya. Kita bisa jadi melihat breakdown dari cost estimate yang telah kita buat menggunakan CK11N atau individual cost estimate, atau kita bisa saja menggunakan transaction code ini untuk menganalisa lebih detail lagi cost estimate yang telah kita buat menggunakan mass processing atau CK40N. Kita dapat menggunakan SAP3 berikut: accounting, controlling, product cost controlling, product cost planning, material costing, kemudian cost estimate with quantity structure. Selanjutnya kita bisa klik display, atau kita juga dapat langsung memasukkan transaction code pada field yang telah disediakan, yaitu CK13N. Kemudian kita klik enter. Selanjutnya kita dapat memasukkan material yang ingin kita lihat breakdown cost structure-nya. Kemudian kita bisa masukkan plan-nya, masukkan valuation type jika material tersebut kita cost estimate berdasarkan valuation type-nya. Kemudian kita masukkan costing variance seperti yang dijelaskan sebelumnya. Apakah kita ingin melihat berdasarkan legal valuation atau kita ingin melihat berdasarkan profit center valuation? Kita dapat masukkan di sini. Kemudian kita dapat masukkan costing version, kemudian valid on. Valid on ini seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa valid on ini menentukan kapan cost estimate tersebut dimulai. Jadi jika ke depannya kita telah membuat beberapa cost estimate, maka kita harus menentukan kita mau melihat cost estimate pada tanggal berapa. Jadi kita harus masukkan valid on-nya. Selanjutnya kita klik enter. Di sini kita dapat melihat costing structure-nya. Jadi, jika kita lihat seperti ini, kita dapat melihat bahwa untuk menghasilkan 10.000 yard itu diperlukan biaya sebesar 2 miliar. Nah, kemudian jika ternyata harga tersebut kita rasa terlalu rendah maupun terlalu tinggi, kita dapat melihat breakdown-nya. Di sini, kalau berdasarkan lot size itu adalah sebesar 10.000. Namun, kita juga bisa melihat berdasarkan contohnya, berapa breakdown-nya jika ini hanya per 1 yard saja. Nanti sistem sebelah kiri akan menyesuaikan cost komponennya. Jika kita melihat, kita kembali dulu ke costing lot size, maka nanti kuantitinya akan keluar semua berdasarkan 10.000 yard tersebut. Jika saya memasukkan per price unit berarti berdasarkan 1 yard, maka kita dapat quantity structure akan mengikuti per 1 yard. Nah, di sini bisa jadi kenapa ada beberapa line di mana kuantitinya 0. Sebenarnya kuantitinya itu tidak hilang. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena total value di sini muncul. Di mana kita ketahui bahwa total value itu adalah quantity dikalikan dengan price. Jadi, quantity di sini mungkin nilainya sangat kecil. Jika 1 yard, maka 3 angka di belakang koma pun itu belum masuk. Itulah kenapa kita menggunakan lot size sebenarnya. Oke, jadi bukan berarti kuantitinya hilang, tapi nilainya lebih kecil daripada 3 angka di belakang koma jika kita cost estimate menggunakan 1 yard. Atau kita mau membandingkan jika kita ada minimum target tertentu. Kita bisa menggunakan user entry dan kita memasukkan kita mau melihat jika per 4.999 yard. Nah, sistem akan membantu kita menghitung
berdasarkan kuantiti yard tersebut. Nah, kita bisa lihat bahwa masih ada material di mana kuantitinya 0, namun dia memiliki harga. Logikanya sama bahwa kuantiti tersebut lebih rendah, lebih kecil lagi dari 3 angka di belakang koma untuk satuan kilogram. Selanjutnya kita bisa kembali ke per lot size. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini material paling atas ini sebenarnya mengkonsumsi satu semi-finished good dan beberapa raw material. Jadi yang di bawah ini adalah gambar icon untuk raw material. Sedangkan yang ada tree-nya seperti ini itu berarti semi-finished good. Jadi material A mengkonsumsi material B, di mana material B ini sebelumnya juga mengkonsumsi material C dan beberapa material yang ada di bawahnya. Oke. Jadi kita bisa, jadi cost estimate ini adalah dia bentukannya structure. Jadi dengan meng-cost estimate finish good-nya, kita juga sekaligus dapat meng-cost estimate semi-finish good yang berada di bawahnya. Seperti itu. Sistem bantu untuk menghitungkan. Oleh karena itulah sebabnya mengapa kita dapat mendapatkan hasil dari cost estimate material level manapun. Kemudian, jika kita merasa quantity structure ini berbeda atau ada material yang sebenarnya tidak perlu digunakan, maka data tersebut itu kita dapat lihat di quantity structure pada BOM. Ini BOM-nya kita bisa double klik dan kita bisa masuk ke dalam item BOM. Oke. Jadi kita bisa direct ke master data production. Begitu juga dengan routingnya. Jika kita merasa biaya untuk routing, dari mana saya tahu biaya untuk routing? Saya bisa lihat di bawah sini. M ini mewakili material, sedangkan E itu mewakili proses atau routing. Jadi ini ada beberapa, ini ada satu cost center, kemudian ada beberapa activity type. Jika kita ingin melihat proses apa sih yang sebenarnya terjadi, kita bisa double klik routingnya. Nah, berikut adalah work center yang menggunakan cost center tersebut. Jadi cost centernya mungkin satu, namun di dalam cost center tersebut terdapat beberapa work center yang bekerja. Sekarang kita back. Oke. Sekarang kita berpindah ke bagaimana selain bentukan tree seperti ini, kita juga punya view yang lain. View yang pertama itu adalah view cost item. Jadi cost item ini memberikan informasi biaya per masing-masing. Jadi ini per masing-masing material. Oke, kemudian per masing-masing cost center dan activity type-nya. Jadi ini benar-benar per item line. Atau kita juga dapat melihat informasi atau report berdasarkan view yang lain. Kita bisa ke sini. Ini adalah view itemization, jadi tampilannya seperti yang di bawah. Atau kita mau melihat per summary. Nah, ini adalah laporan dengan summary. Jadi, untuk menghasilkan material DW ini itu dibutuhkan total main materialnya sebesar ini. Supporting, packaging, labor, mesin, energi, factory overhead. Jadi ini adalah total biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan material DW. Demikian cara untuk menganalisa cost estimate.
Selanjutnya, jika secara detail cost sudah benar, kita dapat langsung melanjutkan proses transaksi kita untuk marking dan rilis.